Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan yang mulia ini kita akan mencoba membahas surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari kajian ayat ini setidak-tidaknya ada 3 yang dapat kita simpulkan. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun. Pada kajian kesempatan ini kita mau mencoba menyelami ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini dimulai dengan ya. Ulama ahli bahasa menyebut dengan ya itu sebagai harfu nida, harap yang digunakan untuk menyeru. Ada banyak harap yang digunakan untuk menyeru. Ada ya, ada a, ada ha, ada wa. Kemudian dalam ayat ini menggunakan ya. Kalau ada harap untuk menyeru atau harfu nida, berarti ada yang menyeru. Yang menyeru disebut dengan munadi. Dan ada yang diseru. Dan yang diseru disebut dengan munada. Siapa munadinya? Karena ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Berarti yang menyerunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diseru? Ya ayyuha. Ayyu munada. Nakiroh maksusah. Mabni ala domi. Jadi munadanya adalah ayyu. Ha harful tanbih. Alladzina ismun mausulun. Yahtaju ila silatin wa'idin. Yang posisinya menjadi badal dari ayyu. Amanu fi'lun wa fa'ilun. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan secara bahasa lewat pendekatan ilmu nahu, Allah menyeru kepada yang telah memiliki keimanan. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah memiliki keimanan. Apakah kita termasuk orang yang diseru? Pasti. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah beriman. Tapi kalau kemudian dipertanyakan, sejak kapan kita iman? Nah, kita harus meneliti secara dalam, sejak kapan kita beriman? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Allah menggambarkan tentang kejadian manusia secara dohir. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Terus kami jadikan dari sari pati tanah jadi nutfah, disimpan di dalam rahim ibu yang kuat. Tsumma khalaqna nutfah 'alaqah. Dari nutfah kami mencipta jadi 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, dari 'alaqah jadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata idzama, dari mudghah jadi idzama. Fa kasonal idzama lahma, dibungkuslah idzama dengan lahma. Tsumma angsa'nahu khalqan akhar. Terus kami mengharap menjadi makhluk yang unik. Jadi secara dohir manusia dicipta Allah dengan 7 tahap. Saripati tanah, nutfah, alaqah, mudghah, idoma, lahma, dan khalqan akhar. Menurut hadis riwayat Muslim, ketika manusia berusia 120 hari alias 4 bulan dalam rahim atau kandungan ibunya, Allah menurunkan ruh. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah menyempurnakan dengan meniupkan ruh dari ruhnya. Nah, sebelum ruh ini dimasukkan ke dalam jasad manusia, ruh diikat dengan perjanjian. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172.
di mana wa asyhadahum ala anfusihim. Allah meminta persaksian kepada arwah manusia dengan menyatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, semua arwah manusia menjawab, bala syahidna, ya kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami semua. Jawaban ini adalah mitsaq, perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian ruh kepada Allah bahwa semua arwah manusia menyaksikan akan tauhid kepada Allah. Oleh karena itu maka dapat diambil kesimpulan, sejak kapan manusia beriman? Al-Quran memberikan gambaran, manusia sudah beriman sejak di alam arwah. Manusia yang sudah beriman di alam arwah ini baru masuk ke dalam jasad. 4 bulan jasad, masuk arwah yang sudah memiliki iman. Orang Sunda menyatakan 4 bulan usik, 5 bulan malik, genep bulan ngegedean, 7 bulan ngolotan, 8 bulan ngorak dari 8 bulan kolotnyaan. Umumnya 9 bulan lahirlah manusia ke alam dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apapun. Dalam ketidaktahuan itu sesungguhnya, menurut Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ma min mauludin illa yuladu ala hadhihi millah hatta yubayyinu anhu lisanuhu. Tidak ada orang yang dilahirkan kecuali orang itu sudah menetapi pada milahnya, pada keberagamaannya, pada fitrahnya, pada mitsaqnya, pada imannya. Jadi manusia sejak arwah sudah iman. Hatta yubayyinu anhu lisanuhu, sampai orang tersebut nanti menjelaskan keimanan dengan lisannya melalui 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang yang sudah memiliki keimanan kemudian bersyahadatain, dia memiliki sekaligus keislaman. Inilah yang diseru dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perlu ditegaskan bahwa dalam konsep Islam tidak ada ateis, dalam konsep Islam tidak ada anti Tuhan. Kalaulah sekarang ada orang yang ateis, anti Tuhan, itu masuk pada klasifikasi kufur. Orang yang disebut dengan kafir, dan kufur artinya menutup. Sesungguhnya orang tersebut menutup diri dari kebenaran tauhidnya yang sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah, sudah terikat perjanjian dengan Allah ketika dia di alam arwah. Hanya orang menutup dirinya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kufur dan senantiasa istiqomah di dalam tauhid, di dalam keimanan. Akhirul kalam, PKB Jawa Barat peduli umat, melayani rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.